saat ini kita sudah berada di part yang ke-6, yaitu di mana kejahatan manusia. Namun di sela-sela kejahatan manusia ini ada satu pribadi yang ingin menunjukkan bahwa hal-hal yang ada di dunia ini tidak semuanya menjerumuskan kita kepada kejahatan. Nah, satu pribadi ini yaitu Nuh. Bagaimana dia menunjukkan bahwa ada tindakan-tindakan yang membawa kita kepada keselamatan. Nah, dari ayat yang ke-1 sampai yang terakhir ini, saya menemukan 5 kejahatan atau 5 tindakan yang dianggap jahat oleh Tuhan. Nah, saya sering mendengar pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Tuhan. Kadang mereka bertanya, "Lah, Tuhan sudah menempatkan kita pada dunia ini. Lalu apa yang ada di dunia ini apakah tidak boleh kita nikmati? Contoh gelar atau hal-hal yang memang ingin kita nikmati seperti kemewahan dunia ini." Nah, tentu saja ini bukan hal yang salah. Tidak semerta-merta apa yang kita inginkan atau apa yang kita lakukan itu hal yang salah. Namun yang menjadi suatu kesalahan yaitu dasar kita melakukan hal itu, dasar kita ingin mempunyai gelar, dasar kita menikmati sesuatu, apa dasarnya. Nah, itu yang menjadi suatu kesalahan. Kalau memang contoh saat kita ingin memberikan donasi atau sumbangan, nah dasarnya kita itu karena memang ketulusan hati kita dan karena kita tergerak hati melihat orang-orang yang miskin atau orang-orang yang memang membutuhkan donasi itu. Nah, tentu itu hal yang tidak salah. Namun yang menjadi kesalahan jika kita memberi donasi terus kita hanya ingin nama kita dikenal orang, bahwa orang tahu kita memberi donasi. Nah, itu tentu hal yang salah. Itu kita harus periksa kembali. Jadi semua yang ada di dunia ini bisa kita nikmati, namun ingat, kita harus memiliki dasar yang tepat sehingga itu tidak menjadi suatu kejahatan di mata Tuhan. Nah, di sini kejahatan pertama yang dilakukan manusia yaitu mereka melihat anak-anak Tuhan. Nah, kalau melihat tentu ini berbicara terkait namanya mata. Nah, pasti kita bertanya-tanya, loh, kan namanya juga mata ya, pasti melihat, tidak mungkin tidak melihat. Nah, namun yang menjadi suatu letak kesalahan yaitu dari melihat ini bisa mengacu kepada pikiran, dan bisa saja dari pikiran itu biasanya timbul hal yang negatif dan hal yang positif. Nah, ini yang menjadi suatu letak kesalahannya. Apakah kita melihat hal yang baik atau melihat hal yang jahat? Contoh yang kita lihat video-video porno, video-video apapun yang membuat rohani kita menjadi lemah. Nah, tentu ini hal yang salah. Kalau kita lihat satu pribadi yaitu dalam Wahyu 22 ayat 8 yaitu Yohanes, di mana yang dia lihat yaitu perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, tentu dari perbuatan-perbuatannya Tuhan ini membangun kerohanian kita. Nah, apakah ini salah? Tentu tidak salah. Karena yang dia lihat hal yang memang membangun kerohaniannya untuk bisa dia masuk lebih jauh lagi dekat dengan Tuhan. Nah, yang kedua ini yaitu mereka mengambil istri siapa saja yang mereka sukai. Nah, ini berarti mereka mengambil atau memilih seseorang sesuai keinginannya mereka tanpa ada campur tangannya Tuhan. Nah, kalau terkait pernikahan ya, ini suatu pernikahan, bagaimana hubungan suami istri. Nah, walaupun saya pribadi saya belum menikah, namun kita lihatlah bagaimana suatu hubungan pernikahan itu sangat penting, sangat memang butuh adanya campur tangan Tuhan. Nah, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, bagaimana dengan hubungan nikah itu? Apakah akan baik-baik saja atau tidak? Apalagi dalam kita berpacaran, itu hal yang sangat dasar untuk bisa menuju kepada pernikahan. Nah, kadang di situ kita kayak seakan-akan tidak mau melibatkan Tuhan. Saya mau pacaran sama ini, mau langsung aku tembak, langsung kayak gitu. Nah, tanpa kita pikir, tanpa kita berdoa dulu, tanpa kita meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, ini suatu hal yang salah karena kita tahu pacaran itu mengarah kepada pernikahan. Pacaran itu bukan sesuatu hal yang main-main. Mungkin kalau saat ini kita katakan bertunangan ya. Nah, ini hal yang memang sangat menjadi suatu dasar suatu hubungan dan perlu adanya campur tangan Tuhan. Nah, inilah letak kesalahan manusia. Mereka memilih pasangan sesuai keinginan mereka. Sebab itu kita harus bisa libatkan Tuhan dalam hal ini. Yang ketiga yaitu mereka hidup dalam kedagingan atau manusia ialah daging. Nah, kalau daging ini pasti ini kita sudah sering mendengar ini daging, bagaimana daging itu sangat membawa kita kepada sesuatu hal yang nikmat, hal yang enak,
yang kalau mau dibilang secara daging ini, secara manusia ini kayak gimana ya, kayak klop memang udah kayak rasa kenyamanannya. Namun ingat, kenyamanan ini hanya sesaat, sedangkan kita membutuhkan sesuatu yang kekal, yaitu kerajaan surga. Nah, sedangkan keinginan daging ini membawakan kita kepada maut, yaitu terdapat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6, di mana dari keinginan daging ini membawa kita kepada maut atau kebinasaan. Nah, sedangkan kita tidak ingin akan hal itu. Kita tahu bahwa keinginan daging ini berlawanan dengan keinginan roh. Bagaimana daging ini hanya membahas tentang hawa nafsu, percabulan, pokoknya hal-hal yang kalau mau dilihat, kita lihat saja itu sudah membawa kita kepada kejatuhan. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang kekal itu? Nah, ini menjadi suatu perhatian khusus bagi kita juga. Dan yang keempat yaitu orang-orang yang kenamaan. Kenamaan ini berarti mencari nama. Nah, pasti ini yang identik, yang nama ini pasti yaitu gelar. Kadang sekali orang itu kalau kayak mau menikah atau apa ya, kayak mau sebut namanya mereka terus tidak ada embel-embel STH, SPD atau apapun itu, kadang mereka kayak aduh, bukan, kayak udah nggak zaman kalau nggak ada kayak gitu-gitu. Nah, ini menjadi suatu letak, apakah kita mempunyai gelar hanya ingin dilihat orang, hanya ingin dipandang orang bahwa dia ini memiliki gelar SPD, MPD atau apapun itu. Nah, ini menjadi suatu perhatian kita. Apakah kita hanya ingin sesuatu itu untuk kepuasan diri kita, ingin dilihat orang, ingin dikenal orang. Nah, tentu ini hal yang salah. Kalau kita lihat dalam Bilangan 16 ayat 2, di situ mengatakan bahwa mereka yang kenamaan ini biasanya memberontak. Nah, jangan sampai kita karena sudah memiliki gelar, biasanya kalau sudah dokter itu kalau terus dinasihati sama orang yang mungkin tidak mempunyai gelar, kadang itu mulai timbul pemberontakan. Nah, ini menjadi suatu letak kesalahan kita yang memang kalau Tuhan lihat bahwa ini merupakan suatu kejahatan dan tidak boleh ini terjadi. Kita tidak apa-apa memiliki gelar, namun seperti yang saya katakan pada awal, yaitu apa tujuan kita memiliki suatu gelar. Apakah karena kita ingin supaya orang percaya perkataan kita, lebih yakin dengan perkataan kita? Tentu itu hal yang tidak salah, itu memang ya kita perlu itu. Namun itu, apakah kita memiliki gelar itu karena hanya ingin dilihat orang? Mari kita periksa kembali. Dan yang terakhir yaitu kejahatan mereka, yaitu mereka membuahkan hal-hal yang jahat. Nah, tentu saja seperti pada part-part yang sebelumnya saya sudah sempat membahas ini juga, bagaimana kita ditempatkan di suatu tempat atau Tuhan menempatkan manusia itu di dunia tidak semerta-merta hanya begitu saja, tetapi Tuhan meminta kita supaya kita terus berbuah, dan buah kita ini yaitu tentu saja buah-buah baik. Dalam Galatia 5 ayat 22, di situ dengan jelas mengatakan bahwa buah-buah itu yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, kalau seandainya kita balikan itu ya, tidak ada sukacita, tidak ada kasih, artinya itu apa? Itulah buah-buah kejahatan. Kita mungkin kayak cuma baku senggol sama seseorang, sudah marah, padahal bisa saja kita bilang, oh sorry atau apa begitu, minta maaf. Nah, coba kita tunjukkan itu, pasti dari situ orang akan merasa terberkati. Tidak perlu kita mau kasih uang 10 juta terus baru itu kita bisa mau memberkati orang. Bukan hanya itu saja, tetapi dengan kita menunjukkan perbuatan kita yang baik, itu bisa memberkati orang. Nah, dari situ ini menjadi suatu sorotan bagi kita untuk bisa lebih mentelaah lagi apa maksud dari Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya kita. Nah, jika kita lihat pada ayat yang ke-9 sampai seterusnya, di mana itu berbicara soal riwayat Nuh, dia menunjukkan bahwa dalam berkehidupannya itu dia bergaul dengan Allah. Nah, di mana dari pergaulannya dia dengan Allah itu dia mendapatkan suatu kasih karunia, di mana Tuhan sudah mengatakan kepada dia bahwa dia akan memusnahkan dunia ini. Nah, karena perbuatannya, tindakannya dia, kalau kita berbicara bergaul dengan Allah, berarti kita kayak berteman begitu. Berteman artinya kita selalu
apapun yang ada dalam kehidupan kita biasanya kita sampaikan kepada teman kita. Ingin contoh, biasanya kalau kayak sahabat ya begitu, kadang kita kalau sudah mulai merasakan kayak pengen menceritakan sesuatu, nah pasti biasanya kita kepada sahabat ya, walaupun kalau mau dilihat itu kita tidak boleh sepenuhnya kepada sahabat juga, kita harus kaitkan Tuhan juga. Namun di sini di sisi lain Nuh ingin menunjukkan bahwa bergaul dengan Allah itu membawakan kasih karunia yang menuju kepada keselamatan. Nah, di sini kita harus mencontohi keteladanan Nuh ini, bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan sampai dia mendapatkan keselamatan itu, sehingga keluarga-keluarganya turut diselamatkan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi 5 tindakan ini perlu kita telusuri lagi, perlu kita soroti kembali apakah yang menjadi dasar dalam tindakan-tindakan kita di dalam dunia ini. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.